Halo, nama saya William. Saya mahasiswa Universitas Microskill semester 7. Pada video kali ini, saya telah mewawancarai 5 orang dengan latar agama yang berbeda dengan topik kerukunan umat beragama. Selamat menonton. Selamat sore Naya, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancari oleh saya. Pertama-tama boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sore Kak William. Perkenalkan nama aku Dena Nifira atau yang biasa dipanggil Naya. Aku kuliah dan kerja di Microskill dan aku beragama Islam. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan pertama nih, menurutmu apa itu kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama itu menurut saya adalah keadaan antara umat beragama yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan saling memahami serta toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan kedua, bisa tidak kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Oke, bagi saya sendiri konsep tersebut adalah dialog antar umat beragama yang bersifat terbuka sehingga antar umat bisa saling berbicara, mendengar dan memahami satu sama lain. Oke, pertanyaan ketiga, bisa berikan contoh tentang kerukunan umat beragama? Seperti ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan sama penganut agama lain untuk menolong orang yang membutuhkan. Oke, pertanyaan keempat nih ya. Menurutmu apa sih manfaat membina kerukunan umat beragama? Manfaatnya yaitu mencegah konflik antar umat beragama sehingga terbangun lingkungan masyarakat yang aman dan damai. Oke, ini pertanyaan terakhir. Menurutmu apa sih makna dan tujuan kerukunan umat beragama? Makna tujuannya itu menciptakan kehidupan sama manusia yang menjunjung nilai-nilai agama, toleransi, kebersamaan, dan kedamaian. Oke, terima kasih atas jawabannya Naya. Semoga jawabannya bisa membantu saya dalam tugas agama saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam Karina, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancari oleh saya. Pertama-tama boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat malam juga. Terima kasih udah jadikan saya sebagai narasumber kamu ya. Baiklah, nama saya Karina Manita, saya beragama Kristen Protestan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama nih, menurutmu apa itu arti kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana hubungan antar umat beragama terjalin dalam kedamaian, penuh toleransi, dan saling menghormati. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Bisakah kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Baik, menurut saya dalam menciptakan kerukunan umat beragama dibutuhkan konsep toleransi. Toleransi adalah sikap menerima dan menghormati perbedaan antar umat. Oke, pertanyaan ketiga ya. Bisa berikan contoh tentang kerukunan umat beragama? Kalau menurut saya itu misalnya seperti umat Kristen yang turut hadir dan berpartisipasi dalam upacara atau perayaan agama yang lainnya. Gitu. Oke, pertanyaan keempat ya. Menurutmu apa sih manfaat membina kerukunan umat beragama? Menurut saya salah satu manfaatnya adalah meningkatkan citra masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang memiliki toleransi tinggi dalam agama. Oke, ini pertanyaan terakhir. Menurutmu apa makna dan tujuan kerukunan umat beragama? Menurut saya makna dan tujuannya adalah penghormatan terhadap hak yang dimiliki satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara umat yang lainnya. Oke, terima kasih atas jawabannya Karina. Semoga jawabannya bisa membantu dalam tugas saya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancarai oleh saya. Pertama-tama boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat malam William. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Brahmana. Saya beragama Katolik. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya.
pertanyaan pertama, menurutmu apa itu kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama adalah suatu gagasan yang mencerminkan hubungan yang harmonis, damai, dan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Bisa kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Menurut saya, konsep yang penting itu menciptakan dan menguatkan pendidikan agama di berbagai jenjang, sehingga memperkuat pemahaman mengenai agama-agama yang berbeda. Oke, yang ketiga, bisa berikan contoh tentang kerukunan umat beragama? Misalnya bisa seperti bakti sosial, di mana gereja menggalang dana dan menyumbang kepada korban bencana atau orang miskin. Oke, pertanyaan keempat. Menurutmu apa manfaat membina kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama bisa menciptakan hubungan solidaritas dan kebersamaan yang kuat dalam lingkungan antar umat beragama. Oke, ini pertanyaan terakhir. Menurutmu apa makna dan tujuan kerukunan umat beragama? Makna dan tujuannya adalah menciptakan hubungan yang damai dan harmonis antara sesama umat beragama. Kita harus saling menghormati satu sama lain agar itu dapat tercapai. Oke, terima kasih atas jawabannya Ananda. Semoga jawabannya bisa membantu dalam tugas agama saya. Selamat malam. Selamat malam, sama-sama Kak William. Selamat pagi David. Terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancari oleh saya. Pertama-tama boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya David, agama saya Buddha, dan saya sedang berkuliah di Universitas Microskill. Oke, kita langsung saja ke wawancaranya ya. Pertanyaan pertama, menurutmu apa sih itu kerukunan umat beragama? Oke, kerukunan umat beragama menurut saya itu adalah hubungan harmonis dan toleransi antara pemeluk agama-agama yang berbeda, yang mencerminkan sikap saling menghormati, saling memahami, dan bekerja sama di antara individu atau kelompok yang menganut keyakinan agama yang beragam. Oke, pertanyaan kedua ya. Bisa kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Oke, bisa. Konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama melibatkan sikap toleransi, pendidikan, berdialog antar agama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bentuk nyatanya itu bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antara umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Oke, pertanyaan ketiga. Bisa berikan contoh kerukunan umat beragama? Oh, bisa. Yang pertama itu contohnya ajaran metta yang berarti kasih sayang atau cinta kasih tanpa batas, mendorong umat Buddha untuk mengembangkan sikap terbuka dan kasih sayang terhadap sesama makhluk, tanpa memandang agama atau latar belakang. Yang kedua itu contohnya konsep karuna atau belas kasihan terhadap semua makhluk yang menderita, mengajarkan umat Buddha untuk bersikap empati dan membantu sesama tanpa memandang perbedaan agama. Oke, pertanyaan keempat nih. Menurutmu apa sih manfaat membina kerukunan umat beragama? Manfaatnya adalah peningkatan kesejahteraan individu. Hidup dalam masyarakat yang menerapkan nilai-nilai kerukunan umat beragama cenderung menciptakan rasa aman dan pengertian terhadap perbedaan agama. Hal ini berdampak positif pada kesejahteraan mental, mengurangi stres, dan ketegangan psikologis. Oke, pertanyaan terakhir nih. Menurutmu apa dan makna tujuan kerukunan umat beragama? Makna kerukunan umat beragama adalah pencegahan terhadap konflik dan perpecahan sosial dengan membina sikap saling pengertian dan kerjasama lintas agama. Tujuannya itu untuk mencegah konflik dan perpecahan sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan agama. Dengan membangun sikap toleransi dan saling pengertian, masyarakat dapat menghindari potensi ketegangan yang dapat merugikan struktur sosial. Oke, terima kasih atas jawabannya David. Semoga ini dapat membantu saya dalam tugas agama saya. Ya, terima kasih David. Oke, sama-sama. Terima kasih Jovan atas waktunya sudah mau diwawancarai oleh saya untuk tugas agama saya. Pertama-tama boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Jovan Ali, saya beragama Hindu. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan pertama, menurutmu apa sih itu kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama itu adalah sebuah konsep di mana setiap orang dari agama-agama yang berbeda bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Bisa kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Menurut saya itu
adalah menegakkan hukum. Maksudnya hukum di Indonesia itu mengenai kerukunan antara umat yang beragama harus ditegakkan sehingga setiap umat beragama bisa hidup berdampingan dengan rasa yang aman. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga ya. Bisa berikan contoh tentang kerukunan umat beragama? Contohnya seperti di lingkungan sekitar saya ya, yaitu saling berbagi ketika ada perayaan agama. Misalnya saya merayakan Dipawali, saya juga berbagi makanan ke tetangga. Yang Muslim ketika Idul Fitri berbagi makan juga pada saya. Oke, kita pertanyaan keempat ya. Menurutmu apa manfaat membina kerukunan umat beragama? Menurut saya manfaatnya adalah hubungan kehidupan sosial dan budaya kita dengan umat agama lain akan semakin erat sehingga kita akan saling membantu bila ada yang kesulitan. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya. Menurutmu apa makna dan tujuan kerukunan umat beragama? Menurut saya makna dan tujuannya adalah untuk menjaga kedamaian dan toleransi agar umat kita menjalankannya dengan mematuhi hukum tentang kerukunan umat beragama yang berlaku di Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya jawaban. Semoga jawabannya bisa membantu dalam tugas agama saya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama.